Hai, kembali lagi dengan saya Andre. Dan pada hari ini saya akan berbagi pengalaman saya ketika kemarin terkena penyakit COVID-19 atau yang sering kita sebut juga dengan Corona. Saya akan sharing mulai dari proses isolasi sampai dengan penyembuhannya. Apa aja sih yang saya lakukan? Dan berapa biaya yang saya habiskan sampai saya sehat seperti sekarang ini. Saya harapkan video ini dapat menolong kamu, keluarga kamu, ataupun orang yang kamu kenal yang sekarang sedang menghadapi penyakit COVID-19 ya. Dengan memiliki pengetahuan yang baik, kamu bisa menghadapi penyakit COVID-19 ini dengan lebih baik. Kayak kata pepatah aja, lebih baik sedia payung sebelum hujan kan? Nah, pada kesempatan kali ini saya telah menyiapkan slide presentasi untuk membantu saya dapat menjelaskan dengan lebih baik step by step-nya kepada kamu. Yuk kita simak. Nah, video kali ini saya beri judul biaya pengobatan COVID-19 di rumah sakit. Ini adalah hasil dari pengalaman saya pribadi ya, jadi true story, nggak dibuat-buat. Jadi buat kalian yang ingin tahu dari awal sampai akhir, silakan tonton video ini sampai habis supaya kalian dilengkapi dengan pengetahuan yang baik. Dan ketika nantinya kalian ataupun orang yang terdekat dengan kalian terkena, kalian bisa mengambil action yang tepat kayak gitu ya. Nah, kita mulai dulu dari apa itu COVID-19. Kalian pasti sering banget mendengar yang namanya COVID-19 atau kita sering sebut juga dengan Corona. Nah, penyakit COVID-19 ataupun Corona ini sebenarnya mirip banget sama flu ataupun batuk kayak gitu ya. Tapi dia lebih mematikan. Nah, berdasarkan riset yang saya lakukan, COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Cina pada bulan Desember 2019. Dan sekarang itu adalah bulan Desember 2020. Jadi, COVID-19 sudah ulang tahun ya teman-teman. Ya, saya harapkan dia nggak lanjut ke ulang tahun yang kedua, cukup 1 tahun aja lah. Nah, jumlah kasus di Indonesia per 16 Desember 2020 itu adalah 629.429 orang, teman-teman. Jadi banyak banget yang sudah terkena penyakit COVID-19 ini. Ini yang dilaporkan resmi ya oleh pemerintah Indonesia. Belum kan yang nggak ketahuan, harusnya jumlahnya lebih banyak lagi daripada ini. Dan dari 629.000 orang tersebut, jumlah orang yang meninggal adalah 19.111 orang. Jadi bisa kita katakan case fatality rate-nya adalah 3%. Artinya apa sih? Jadi, ini bisa diartikan bahwa dari 100 orang yang terkena penyakit COVID-19, 3 orang itu meninggal. Ini adalah statistik teman-teman. Jadi, jangan main-main, makanya pemerintah itu menganggap bahwa penyakit COVID-19 ini berbahaya kayak gitu ya, dan mereka mengambil action yang tegas dan cepat untuk segera memberantas penyakit ini. Dan kalau kalian yang sampai sekarang masih menganggap penyakit ini sepele, saya ingin menyadarkan kalian untuk menghadapi penyakit ini dengan lebih serius kayak gitu ya. Serius tapi santai kayak gitu ya, supaya ketika kalian ataupun keluarga yang terdekat terkena, kalian tahu apa action yang harus kalian lakukan. Nah, orang yang terkena penyakit COVID-19 selanjutnya akan diperiksa ada 10 aspek nih teman-teman. Yang pertama suhu. Jadi, suhu rata-rata orang normal itu adalah 36 sampai dengan 37 derajat Celcius. Kalau suhu badan kalian lebih tinggi daripada 37 derajat, bilang aja 38 derajat, ada kemungkinan besar kalian terkena COVID-19. Jadi mirip banget ya sama gejala yang kedua, yaitu demam. Jadi kalau misalkan kalian demam tinggi, kalian mungkin boleh berpikiran bahwa itu adalah COVID-19, sehingga lebih baik untuk kalian mengambil rapid test ataupun swab test kayak gitu ya, untuk melihat apakah kalian hanya demam biasa atau terkena COVID-19 ini. Berikutnya adalah batuk atau pilek. Apakah kalian menunjukkan gejala batuk ataupun gejala pilek? Yang berikutnya adalah sesak nafas. Apakah kalian jadi lebih susah bernapas dibandingkan dengan biasanya? Ini penting nih teman-teman untuk mengetahui gejala yang terjadi di diri kalian kayak gitu ya. Kalau sampai kalian ataupun
kerabat kalian terkena penyakit COVID-19, ini adalah form yang harus kalian isi di rumah sakit ataupun di puskesmas. Dan saya memberitahukan hal ini supaya kalian mau mengisi form tersebut dengan jujur, supaya dokter bisa mengambil tindakan yang tepat kayak gitu ya. Yang berikutnya, apakah ada gejala pusing? Dan yang keenam, ini yang paling sering banget nih, adalah hilangnya indera penciuman dan perasa gitu ya. Jadi biasanya ini kelihatan kan kalau misalnya kalian makan, kalian itu menjadi lebih berselera karena aroma makanannya masuk ke hidung kalian. Misalkan kalian makan Indomie, ataupun kalian makan ramen, atau kalian makan nasi goreng, itu kan kecium kan bau dari aroma makanan tersebut kayak gitu ya. Dan kalau misalkan aroma itu tiba-tiba hilang, kalian patut curiga teman-teman, apakah mungkin kalian terkena penyakit COVID-19. Nah, yang berikutnya adalah mual ataupun muntah. Yang ke-8 adalah diare. Apakah kalian jadi lebih sering ke belakang kayak gitu ya untuk buang air besar dan bentuknya encer. Kemudian adalah tekanan darah. Jadi nanti ketika kalian ke rumah sakit ataupun ke puskesmas, kalian akan dicek tekanan darahnya apakah normal atau tidak. Dan yang paling terakhir adalah kadar oksigen dalam darah. Ini adalah parameter terakhir. Itu nanti kalian akan diperiksa kadar oksigennya dengan menggunakan alat yang namanya oximeter. Jadi alat oximeter ini penting banget karena kadar oksigen dalam darah kita itu harusnya lebih dari 90%. Saya akan tunjukkan nanti alatnya ya. Nah, yang berikutnya, dari gejala-gejala yang ada, pasien COVID-19 akan dikelompokkan menjadi beberapa grup. Jadi grupnya dibagi kayak gini. Yang pertama adalah OTG, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala ini adalah mereka yang melaksanakan swab test ataupun rapid test dan menunjukkan hasil positif ataupun reaktif, tetapi tidak menunjukkan gejala sama sekali. Jadi gejala-gejala yang tadi saya sebutin yang ada 10 itu mereka tidak merasakan kayak gitu ya. Nah, pasien ini namanya OTG. Berikutnya adalah gejala ringan. Gejala ringan ini adalah pasien COVID-19 yang merasakan gejala-gejala tadi sebagian, tapi dalam kategori ringan. Contohnya demamnya lebih dari 38 derajat, batuk, pilek, ataupun kehilangan indera penciuman. Tetapi mereka masih bisa beraktivitas keluar. Itu adalah gejala ringan. Nah, kemudian kalau gejala sedang gimana bang? Gejala sedang itu sama kayak gejala ringan, tapi dia mungkin ada diare dan mudah capek. Jadi dia tetap bisa beraktivitas keluar, tapi kalau dia beraktivitas itu staminanya kayak drop gitu. Jadi cepat banget capek. Dan yang terakhir ini yang paling berat adalah kategori gejala berat. Jadi dia udah susah bernafas sehingga perlu bantuan selang pernafasan dan adanya penurunan kesadaran sehingga dia tidak sadar sepenuhnya kayak gitu ya. Ini yang paling bahaya dan yang paling mungkin membuat meninggal kayak gitu ya. Jadi kalian perlu tahu kalau misalkan kalian ataupun keluarga kalian itu terkena penyakit COVID-19, ini yang mana nih? OTG, ringan, sedang, atau berat. Kalau berat, kalian harus cepat-cepat ambil action kayak gitu ya. Nah, yang berikutnya, saya akan menceritakan pengalaman saya ketika terkena penyakit COVID-19. Jadi, saya pertama kali dideteksi terkena penyakit COVID-19 ini adalah pada tanggal 3 Desember 2020. Jadi, saya sengaja gitu ya, ingin ngetes apakah saya terkena penyakit COVID-19 ataupun tidak, karena saya merasa mengalami beberapa gejala yang tadi telah saya sebutkan. Dalam hal ini adalah agak sedikit meriang sama ada diare kayak gitu ya. Jadi saya tes dan benar aja hasil tesnya itu menunjukkan bahwa saya positif. Kalian bisa melihat kan hasilnya di situ positif. Nah, akibatnya pada tanggal 4 Desember 2020 karena saya panik, keluarga panik, itu saya dibawa ke rumah sakit kayak gitu ya, rumah sakit untuk mengalami isolasi, untuk diisolasi, bukan mengalami isolasi ya, tapi untuk diisolasi karena di rumah ini, di tempat tinggal saya sekarang itu ada keluarga lainnya yang negatif teman-teman. Jadi saya dan keluarga pada waktu itu tes swab, nah saya positif
istri saya juga positif, tapi keluarga yang lainnya itu negatif, sehingga kami harus memisahkan diri dari mereka supaya mereka nggak tertular penyakit COVID-19 ini kayak gitu ya. Sehingga kami memutuskan untuk dirujuk ke rumah sakit. Nah, berikutnya di rumah sakit itu saya mendapatkan banyak fasilitas kesehatan kayak gitu ya. Yang pertama adanya ruang isolasi, nanti saya akan tunjukkan gimana sih ruang isolasinya. Kemudian saya juga diberikan makanan 5 kali sehari, makan pagi, snack pagi, makan siang, snack sore, sama makan malam. Jadi saya dapat 5 kali makan setiap harinya kayak gitu ya. Berikutnya saya diberikan obat-obatan berupa antivirus, ada juga obat kumur betadin kumur. Nah, buat teman-teman yang sekarang posisinya juga sehat, saya sarankan pakai betadin kumur ya, untuk menjaga kesehatan kalian supaya terus sehat. Dan kalau kalian sakit, apalagi kalian harus pakai betadin kumur. Ini saya rasa terbukti mujarab karena saya cepat banget sembuhnya menggunakan obat betadin kumur itu. Dan berikutnya dokter juga akan memberikan kalian vitamin C, vitamin D, sama vitamin E gitu ya. Nah, itu adalah fasilitas yang saya dapatkan ketika saya berada di rumah sakit. Dan saya waktu itu agak deg-degan kayak gitu ya, karena sepengetahuan saya biaya rumah sakit kan agak mahal ya. Seperti yang kalian tahu, itu kan mungkin per malamnya sekitar 400.000, dan kita tahu seorang pasien COVID-19 itu perlu diisolasi sekitar 1 sampai dengan 2 minggu. Berarti kan satu orang mungkin perlu mengeluarkan biaya untuk ruangan aja itu sekitar 5 juta rupiah, benar nggak? Belum untuk makanan kayak gitu ya, untuk obat, untuk vitamin. Nah, jadinya saya agak ada deg-degan kayak gitu. Dan oleh karena itu kalian wajib nonton video ini sampai habis supaya kalian tahu berapa sih total biaya yang saya habiskan mulai dari saya masuk rumah sakit sampai dengan keluar kayak gitu ya. Dan simak terus kayak gitu. Ini adalah kamar saya sewaktu saya diisolasi di rumah sakit. Jadi kalian bisa lihat dia ada pintu sliding door, terus dilengkapi dengan fasilitas kipas angin dan ada jendela di atas dan kanan, jadi matahari bisa masuk. Selain itu kalian juga akan mendapatkan tempat tidur dan meja makan kayak gitu ya. Fasilitasnya cukup lengkap kalau menurut saya sih. Dan selain itu juga ada AC sentral kayak gitu. Nah, itulah dia pemandangan kamar saya selama dirawat karena COVID-19 ya. Nah, jadi fasilitasnya cukup lengkap. Kita dapat sebuah kamar isolasi mandiri, dan setiap hari saya dapat 3 kali makan dan 2 kali snack. Ini adalah salah satu snacknya karena sekarang videonya dibuat jam 9. Dan berikutnya ini adalah contoh makanannya. Jadi makanannya itu bukan cuma nasi bungkus ala-ala, tapi emang beneran enak kayak gitu ya. Kalian bisa lihat saya setiap pagi dikasih nasi goreng dan telur, itu mantap banget kan. Kadang-kadang kalau nggak nasi goreng ya nasi kuning, mewah lah ya makanannya. Makan siang sama makan malam itu kita akan mendapatkan nasi, 2 buah lauk, sayur-sayuran, dan buah. Nah, itu makanannya lengkap banget. Dokter itu pengen kita makan yang banyak kayak gitu ya, supaya kita cepat sembuh. Nah, begitu juga dengan teman-teman yang sekarang mungkin merasakan gejala-gejala kayak gitu ya, makan yang banyak supaya antibodi kalian itu terbentuk dan bisa memerangi penyakit COVID-19 ini kayak gitu ya. Nah, yang berikutnya setelah saya menjalani penyakit COVID-19 kayak gitu ya, bukan menderita lah ya, menderita penyakit COVID-19, itu kemudian pada tanggal 10 Desember 2020 itu saya melakukan swab. Jadi kalau kalian masuk ke rumah sakit itu kalian akan di swab setiap minggu teman-teman, untuk mengetahui perkembangan dari kesehatan kalian, apakah jumlah virusnya tambah banyak, apa jumlah virusnya tambah sedikit. Dan kalau misalkan kalian sudah negatif, kalian boleh diperbolehkan untuk pulang keesokan harinya, dilanjutkan dengan isolasi di rumah secara mandiri selama 1 minggu. Nah, kayak gitu. Kemudian setelah tanggal 10 Desember saya melakukan tes swab,
Dilanjutkan dengan pada tanggal 13 Desember itu hasilnya keluar teman-teman. Jadi yang melakukan tes swab ini adalah Dinas Kesehatan kota kalian masing-masing. Karena saya tinggal di Jakarta, maka dikeluarkan oleh atau diperiksa oleh Dinas Kesehatan Jakarta, dan itu memakan waktu 3-4 hari biasanya teman-teman. Dan kalian bisa lihat itu keluar hasilnya pada tanggal 13 Desember 2020 kayak gitu ya. Nah, sampai di sini kalian sudah tahu kan bahwa saya kemarin itu dirawat selama sekitar 10 hari ya. Dari tanggal 4 Desember sampai dengan tanggal 13 Desember 2020. Ini sampai dinyatakan negatif kayak gitu ya. Dan mungkin kalian penasaran berapa sih biaya yang perlu saya keluarkan untuk selama pengobatan di rumah sakit. Nah, kita langsung lihat aja. Jadi total tagihannya bisa kalian lihat, saya nggak kasih rinciannya ya karena panjang banget, itu berlembar-lembar tagihannya. Dan ujungnya itu adalah 13.502.269,95 rupiah. Kita bulatin aja jadi 13,5 juta. Nah, jadi buat kalian yang terkena penyakit COVID-19 dan memutuskan untuk isolasi di rumah sakit, kira-kira kalian harus menyiapkan budget minimal adalah 13,5 juta. Itu saya adalah OTG dan gejala ringan. Mungkin kalau kalian gejalanya lebih berat, kalian akan menghabiskan uang yang lebih banyak. Nah, tapi saya pengen kasih tahu nih, kalian bisa dapat pengobatan gratis teman-teman. Jadi kalian tidak harus membayarkan sepeser pun biaya pengobatan ini. Penasaran caranya kayak gimana? Kita coba simak ke slide yang berikutnya. Nah, jadi ada beberapa syarat supaya kalian tidak harus membayarkan sepeser pun dari biaya pengobatan COVID-19 tersebut. Yang pertama adalah lapor ke puskesmas dan RT RW. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan tes swab dan kalian dinyatakan positif, bukan rapid ya teman-teman, tapi harus swab test dan dinyatakan positif, kalian harus langsung lapor ke puskesmas dan RT RW. Nantinya mereka akan memberikan kalian rujukan ke rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, ini juga menjadi hal yang penting teman-teman. Karena dari puskesmas ini berikutnya kalian akan dirujuk ke rumah sakit, kalian harus mempunyai BPJS ataupun Kartu Indonesia Sehat. Ini penting banget untuk membantu registrasi kayak gitu ya. Kalau kalian sekarang belum punya BPJS, saran saya sebaiknya daftar teman-teman, karena BPJS itu tidak hanya bermanfaat untuk penyakit COVID-19 juga, tapi banyak juga penyakit-penyakit lainnya yang bisa ditanggung oleh pemerintah kalau kalian punya kartu BPJS. Apalagi kalau kalian nggak punya asuransi sama sekali. Karena kayak kalian lihat, biaya pengobatan itu bisa jadi sangat mahal. Dan asuransi BPJS bisa membantu kalian menghadapi itu semua teman-teman. Nah, dan yang terakhir ini adalah berobat ke RS rujukan. Jadi setiap daerah di Indonesia itu mempunyai rumah sakit rujukan COVID-19-nya masing-masing. Dan kemarin saya berobat di salah satu rumah sakit rujukan. Saya nggak sebut namanya supaya lebih konfidensial ya. Dan mungkin beberapa dari kalian tahu kerabat ataupun teman kalian yang harus membayar puluhan bahkan ratusan juta ketika dirawat karena penyakit COVID-19. Itu sebabnya satu nih teman-teman, karena mereka berobatnya nggak di rumah sakit rujukan tapi di rumah sakit swasta. Nah, pemerintah sudah bilang kalau misalnya kita berobat di rumah sakit swasta bukan rumah sakit rujukan pemerintah, kita harus membayar seluruh biayanya sendiri teman-teman. Jadi syarat-syarat ini kalian harus perhatikan banget. Yang pertama, kalian harus segera lapor ke puskesmas untuk mendapatkan rujukan. Yang kedua adalah kalian perlu berobat ke RS rujukan. Kalian bisa lihat daftarnya, nanti saya kasih di bawah ya. Dan yang terakhir, kalian perlu mempunyai kartu BPJS dan kartu Indonesia Sehat. Oke, mungkin segitu dulu aja video saya pada hari ini. Saya harapkan video ini dapat bermanfaat buat kamu ataupun keluarga kamu yang sedang sakit. Kalau kalian ada pertanyaan terkait dengan pengalaman saya, silahkan tinggalkan aja di kolom komentar. Nanti saya akan coba menjawab dengan sedetail mungkin. Dan kalau misalkan kalian suka dengan video kayak gini, silahkan tinggalkan like untuk mendukung channel ini dapat berkembang dengan lebih baik lagi.
Dan kalau kalian tahu ada keluarga ataupun kenalan kalian yang sedang sakit, silakan share video ini ke mereka supaya mereka tahu bagaimana cara menghadapinya dengan lebih baik kayak gitu ya. Pesan saya cuma satu, jangan takut untuk berobat karena gratis ditanggung oleh pemerintah. Oke, mungkin segitu dulu aja ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.